Halo. Halo, halo. Agak keras bro, agak keras. Pantau YouTube-nya Sekretariat Presiden lu. Sip. Kemana? Kalau kita langsung mengarah ke Bandar Udara Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, saudara. Saat ini kita menantikan kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang baru saja menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. Kita tahu pertemuan ini dihadiri lebih dari 20 pemimpin negara, saudara, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Konferensi tingkat tinggi ini bertujuan untuk mengakhiri perang di jalur Gaza, memperkuat upaya perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Kehadiran Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi ini, saudara, menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menciptakan perdamaian dan memperjuangkan kemanusiaan di tingkat global. Kalau yang kami pantau dari Lanut Halim Perdana Kusuma, saudara, nampak Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Roslani, kemudian kami juga melihat Menpora Erick Thohir yang nampak menantikan kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto usai menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir. Kita tahu Presiden Prabowo ini bertolak ke Mesir sejak hari Senin 13 Oktober 2025. Kedatangannya ini tentu untuk ikut menyaksikan bagaimana penandatanganan kesepakatan penghentian perang di Gaza, saudara. Dari lawatan ini, kita juga memantau bagaimana Presiden Prabowo Subianto dipuji
oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang luar biasa. Lebih lengkap mengenai lawatan Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri KTT Perdamaian Gaza di Mesir, kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV. Sudah ada Tifal Solesa dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Tifal, boleh Anda jelaskan seperti apa sebenarnya makna dari lawatan Presiden Prabowo Subianto ke Mesir? Tifal. Banyak hal sebetulnya, termasuk dorongan dari pemerintah Republik Indonesia untuk mencapai perdamaian di tengah konflik yang sudah berjalan sekian lama, terutama dalam 2 tahun kebelakang ini yang terjadi di kawasan Palestina, terutama di jalur Gaza. Ini sudah berjalan 2 tahun dengan memakan korban jiwa yang cukup banyak, sehingga dorongan untuk kedaulatan Palestina ini segera diakui, ini sudah disampaikan juga begitu oleh Presiden Prabowo Subianto. Tak hanya dalam berbagai kesempatan, kita perlu paham lagi, kita tarik ke belakang saat Presiden Prabowo Subianto pertama kali menyampaikan semangat ini di hari pertama ia menyatakan sumpah sebagai Presiden Republik Indonesia di tanggal 20 Oktober 2024. Saat itu di hadapan MPR RI, ia menegaskan bahwa prinsip pemerintahannya akan mendorong kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka dan memastikan bahwa perdamaian segera tercapai di tanah Palestina. Itu yang pertama. Kemudian selama masa jabatannya yang akan genap 1 tahun nanti di 20 Oktober 2025, Presiden dalam berbagai pertemuan bilateral dengan berbagai negara sahabat di Istana Kepresidenan Jakarta maupun juga di berbagai tempat saat dia melakukan lawatan ke luar negeri, dia juga mendorong agar perdamaian di kawasan Palestina ini bisa segera tercapai, di jalur Gaza ini bisa segera terwujud. Bahkan yang kita ingat momentumnya adalah saat sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN General Assembly waktu itu. Presiden juga menekankan komitmen dari pemerintahan Indonesia untuk benar-benar mencapai yang namanya kemerdekaan Palestina. Kedaulatan Palestina harus segera diakui dan diwujudkan lewat solusi 2 negara atau two-state solution. Yang Anda lihat sekarang ini, Renata, Presiden Prabowo Subianto sudah keluar dari pesawat kepresidenan dan akan siap disambut oleh jajaran Menteri Kabinet Merah Putih. Yang terlihat sejauh ini ada Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, kemudian Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO dan Antara Rosan Perkasa Lestani. Di sebelahnya ada Brian Yuliarto juga, Mendikbudristek, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir, ditambah juga ada Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Angga Raka Prabowo yang juga menjabat sebagai Wakil Menteri Komunikasi. Baik, Tifal, boleh Anda jelaskan kepada kami bagaimana dan saudara, kita saksikan kedatangan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang baru saja tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma setelah lawatannya di Mesir untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian di Gaza. Dan Prabowo Subianto ini menjadi salah satu kepala negara yang ikut hadir di dalam pertemuan ini. Ada lebih dari 20 pemimpin negara, saudara, yang hadir dalam pertemuan ini, termasuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer. Dari informasi yang kami dapatkan, jangan didorong, guys. Terima kasih saudara. Aku didorong, Mas. Mesir ya, Sharm El Sheikh. Di situ kita kumpul, saya kira banyak tokoh dari banyak negara menyaksikan tanda tangan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya mengarah kepada
perdamaian keseluruhan. Jadi ya ini usaha yang besar. Kita berdoa bahwa ini akan sukses. Tapi saya kira ini awalan yang baik. Intinya itu ya, jadi kita datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support. Yang penting gencatan senjata sudah berjalan, kemudian segera pasukan Israel akan ditarik, tentunya sesuai tahapan-tahapan. Sandera-sandera sudah dilepas, masih ada beberapa yang mungkin yang jenazahnya yang belum ketemu. Saya kira itu intinya ya. Jadi ya Indonesia tentunya selalu diajak untuk ikut mendukung proses besar ini, dan memang ini tekad kita sebagai bangsa, tekad saya. Puluhan tahun saya membela Palestina, puluhan tahun sejak saya masih muda. Kita terus-menerus mendukung kemerdekaan Palestina, rakyat Palestina. Dan alhamdulillah ya kita bisa berbuat. Indonesia selama ini aktif. Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim Hercules berkali-kali. Saya kira rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah melihat bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga kirim bantuan pangan cukup besar, ya. Ribuan ton beras kita kirim, dan kita terus komit untuk mendukung ini. Dan saya ditanya oleh pihak-pihak yang merupakan pihak katakanlah mediator kunci, ya. Amerika Serikat dengan Turki, Qatar, Mesir, negara-negara yang langsung berurusan sama Palestina. Mereka bertanya gimana kesiapan Indonesia. Kami katakan kami siap. Kalau diminta pasukan penjaga perdamaian, pasukan peacekeeping, Indonesia siap. Itu sudah saya tegaskan. Kita sekarang akan bicara detailnya lah. Ini masih rumit, tidak gampang. Tambahannya Pak, kemarin izin Pak sebenarnya ada Pak Presiden yang mau ke Israel Pak. Thank you. Baru saja kita dengarkan keterangan resmi dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan lawatannya untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza, saudara. Prabowo Subianto bilang bahwa upaya menggelar KTT ini merupakan usaha yang besar dan ia juga berharap upaya ini bisa berujung sukses. Menurut Prabowo ini merupakan awalan baik yang pada intinya Indonesia datang untuk menyatakan dukungan dan memberi support yang penting. Gencatan senjata sudah berjalan. Dan kemudian juga Prabowo Subianto bilang bahwa nantinya pasukan Israel akan ditarik sesuai tahapan dan Indonesia tentunya juga selalu diajak untuk mendukung proses perdamaian ini. Dan ia menekankan tekadnya selama puluhan tahun ia juga ikut membela Palestina, termasuk juga Indonesia telah mengirimkan sejumlah bantuan baik itu dari kapal maupun ribuan ton beras, saudara. Dan kita kembali ke Lanut Halim Perdana Kusuma. Di sana sudah ada jurnalis Kompas TV Tifal Solesa yang melaporkan. Tifal, boleh Anda jelaskan secara spesifik signifikansi dari pertemuan
Prabowo Subianto bersama dengan kepala negara lainnya di KTT Perdamaian Gaza seperti apa terkait dengan dampaknya secara real di jalur Gaza saat ini, Tifal? Tindak lanjut atas kesepakatan yang sudah dibuat antara negara-negara dalam KTT Perdamaian Gaza ini jelas menjadi hal yang betul-betul dinantikan realisasinya ya. Kenapa? Karena ini menjadi hal yang cukup penting juga di tengah kondisi Gaza yang sudah kemudian diberlakukan gencatan senjata saat ini. Sudah ada kesepakatan antara Hamas dan Israel untuk mengembalikan sandera di kedua pihak itu. Dan kemana lagi langkah berikutnya untuk memastikan perdamaian ini bisa segera terwujud, itu juga yang menarik dicermati. Saya tadi sebetulnya hendak bertanya kepada Presiden Prabowo soal inisiasi dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal adanya pemerintahan transisi menuju ke perdamaian di kawasan Palestina itu. Kalau kita ingat lagi dalam 20 butir dorongan ataupun inisiasi yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump waktu itu setelah bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, salah satu poinnya adalah mendorong terbentuknya pemerintahan transisi menuju ke perdamaian di kawasan Gaza atau di kawasan Palestina, dan disebutkan bahwa ketua dari pemerintahan transisi ini dipegang oleh Presiden Donald Trump dengan anggota salah satunya adalah mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Namun sayangnya tidak dijawab. Presiden Prabowo kemudian berlalu dan menuju ke titik agenda berikutnya. Kalau Anda lihat visualnya sekarang, kendaraan RI-1 Maung Garuda ini bersiap untuk menyambut Presiden sebelum akhirnya meninggalkan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur. Mengingat kalau dalam berbagai kesempatan, Renata, saya sempat berbincang juga dengan pengamat hukum dan hubungan internasional dalam berbagai kesempatan soal poin, saya ingat itu poin ke-9, yang berhubungan langsung dengan ide pemerintahan transisi ini. Banyak pihak mengusulkan bahwa Indonesia bisa berperan juga sebagai bagian dari pemerintahan transisi itu. Apakah kemudian dari Indonesia akan menginisiasi atau kemudian menyodorkan diri untuk bisa masuk dalam pemerintahan transisi itu, ini juga menarik. Baik, Tifal, yang menjadi pertanyaan juga yang semangat kedaulatan Palestina. Renata. Baik, terima kasih. Laporan lengkapnya Tifal Solesa melaporkan dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Dan saudara, demikian Breaking News Kompas TV. Tetap saksikan beragam program Kompas TV lainnya karena masih ada informasi yang menarik lainnya untuk Anda. Saya Renata Panggalo, terima kasih. Sampai jumpa.
Pasti kegincit-gincit semua. Dan dulu nih ayahnya di mana nih lagi ya? Doa bahwa ini akan sukses, tapi saya kira ini awalan yang baik. Nggak ada nih ya? Cloningan sama siapa? Yang dapat gambar? Paling Nusantara nanti. Di mana, Dok? Bentar basic, buset deh. Kadang-kadang tuh. Udah ya. Berani kebun.